Ya, salah satu karya dari Stephen King kembali lagi ke layar lebar. Memang banyak masterpiece dari novelis horor kenamaan ini yang diangkat ke layar lebar, walau tidak semuanya menuai kesuksesan. Karya Stephen King seringkali dicoba untuk diadaptasi menjadi film. Kali ini ada cerita pendeknya The Boogeyman yang diangkat ke layar lebar yang bisa kalian saksikan sendiri di bioskop. Digarap oleh Rob Savage, film ini menghadirkan teror makhluk gelap yang mengerikan dari cerita pendek tersebut. Nah, kalau di Amerika, Boogeyman adalah mitos dari jenis makhluk mistis yang digunakan orang dewasa untuk menakut-nakuti anak-anak agar bersikap baik. Boogeyman tidak punya penampilan spesifik dan konsepsinya beragam, tergantung pada keluarga dan budaya. Tapi biasanya makhluk ini digambarkan sebagai monster maskulin yang menghukum anak-anak karena berperilaku buruk. Konsep ini agak berbeda dengan konsep film The Boogeyman. Alih-alih menghukum anak-anak, monster di film ini mencari mereka yang tidak bisa move on dari rasa duka mereka. Ini juga termasuk orang dewasa. Namun, sasaran utama mereka tetap anak-anak. Ya, The Boogeyman berfokus pada keluarga Harper. Mereka dirundung duka setelah ibu mereka meninggal dunia karena kecelakaan. Peristiwa ini paling berpengaruh pada anak sulung keluarga ini. Dia masih belum bisa melupakan ibunya dan terus menangisi kepergiannya. Sementara adiknya takut terhadap gelap dan hanya tidur dengan lampu di sekitarnya. Dan ayah mereka adalah seorang terapis. Dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya sepeninggal istrinya. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Lester datang kepadanya. Dia ini ingin berkonsultasi tentang dirinya yang merasa bersalah karena dituduh membunuh anak-anaknya. Tanpa diketahui, kedatangan Lester menjadi awal teror bagi keluarga Harper. Ya, suasana horor yang dibangun sejak awal film berjalan pelan-pelan seiring dengan jalan ceritanya. Kebanyakan latar film ini adalah rumah. Semua teror berasal dari sini. Horor dengan latar rumah biasanya akan lebih terasa mengerikan karena ruangan yang sempit dan juga terbatas. Pengaturan cahaya yang minim juga menambah atmosfer horor di film ini. Rumah yang ditempati keluarga Harper jarang mendapatkan sinar yang terang. Rumah itu dipenuhi lampu kuning yang sinarnya tidak terlalu terang ketika malam hari. Jadi wajar kalau si anak bungsu ini takut tidur tanpa lampu. Ya, seperti halnya adaptasi karya lain Stephen King, tidak ada penjelasan dari mana asal-usul teror tersebut. Boogeyman atau makhluk ini muncul secara tiba-tiba. Tidak dijelaskan juga bagaimana makhluk itu memilih korbannya, terkecuali karena Lester datang ke rumah mereka dan makhluk itu kemudian memilih tinggal di sana. Pencinta horor jumpscare pasti akan suka banget sama film ini. Meski tidak terlalu banyak, jumpscare-nya lumayan untuk bisa membuat orang berteriak. Ditambah musik scoring yang menjadi pengiring setiap adegan di sini, cukup menambah efek menyeramkan. Nah, terlepas dari jalan ceritanya yang klise, The Boogeyman cukup berhasil dalam membangun atmosfer yang mencekam sepanjang filmnya. Karena ini adalah film horor yang lebih mengedepankan ketegangan dan jumpscare ketimbang cerita, banyak utasan di film ini yang dibiarkan terbuka. Sayang sekali film ini tidak menggali lebih dalam tentang keluarga Lester dan tragedi mereka yang menjadi titik awal semua peristiwa di film ini. Alurnya agak lambat di awal, tapi kalau kalian bisa sabar sedikit aja, kalian akan ngerasain puncak filmnya, di mana film ini menunjukkan jati dirinya. Seru guys, tegang dan dijamin bikin parno. The Boogeyman bisa menjadi tontonan menarik bagi pecinta jumpscare. Meski kurang dalam penceritaannya, film ini punya karakter yang lebih relate. Monsternya juga punya penampakan yang cukup mengerikan. Kalau penasaran, The Boogeyman sudah tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Silahkan pesan tiketnya sekarang juga dan selamat menonton. Ya, itulah review film The Boogeyman. Ada yang sudah nonton? Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. It's okay. Let me handle it.